Oke, pagi ini kita akan ngopi ya, ngomongin pikiran saya, ngomongin pikiran pribadi saya ya. Nah, karena namanya ngopi ya tetap harus ngopi ya. Maka sebelum kita ngomongin pikiran saya, yuk kita ngopi dulu. Mantap. Ini kopi gula aren. Mantap. Hmm. Oke. Jadi teman-teman tadi sebelum saya ngambil video ini saya sempat buka di detik.com ya, dan saya lihat berita teratasnya, head newsnya adalah terkait wacana. Saya nggak tahu ini apakah wacana atau hanya apa gitu ya. Jadi kan kemarin Pak Prabowo itu kan di pidatonya di mana tuh, di HUT Golkar itu kan beliau kembali curhat dalam tanda petik ya. Beliau sempat curhat kembali karena seingat saya ini sudah nggak pertama kali ya, beberapa kali dia juga curhat terkait hal yang sama. Beliau mengatakan biaya demokrasi itu mahal, intinya seperti itu ya. Dan demokrasi di sini adalah pemilu, dan yang konteksnya yang beliau bahas adalah terkait pemilu kada, pemilu kepala daerah. Beliau sempat mengatakan kalau saya nggak salah ya, yang menang aja pusing apalagi yang kalah dan sebagainya, sehingga beliau kembali melempar wacana bagaimana kalau eh, bupati, gubernur dan sebagainya itu langsung dipilih oleh DPRD, sehingga itu bisa menekan biaya, bisa eh, menghemat biaya triliunan. Ada yang mengatakan kalau seperti itu berarti kita mundur ke belakang ya kan. Kita kan berjuang untuk menegakkan demokrasi, suara rakyat tidak dibelenggu, tidak dikebiri. Kalau seperti itu kan kembali ke belakang. Ya semua sudut pandang tuh benar ya, uh, termasuk wacana yang disampaikan Pak Prabowo menurut saya juga ada benernya dalam segi harga yang sangat mahal, biaya yang sangat mahal. Dan teman-teman sekalian ya, kalau kita mau jujur, dengan sistem sekarang ini yang mana rakyat itu memilih langsung, itu kalau sekali lagi menurut saya orang awam, saya hanya ngomongin pikiran saya, terserah. Itu kan juga tidak 100% mempresentasikan kehendak rakyat, karena banyak di antara rakyat yang dalam memilih ya hmm, apa ya, asal gitu loh, asal dia ngasih saya uang, asal apa, asal ganteng, asal cantik dan sebagainya. Bahkan di Jakarta sendiri kan kalau saya nggak salah kan um, tingkat partisipasinya sangat sedikit, sangat kecil. Kalau nggak salah 40% itu golput. Nah, berarti kan gubernur yang terpilih sekarang ini juga tidak 100% merepresentasikan kehendak rakyat gitu. Ternyata rakyat menghendaki golput, nggak ada yang dipilih. Seperti artinya apapun sistemnya menurut saya ya semua plus minus ya. Kalau sistem demokrasi seperti ini ya, kalau saja calon-calonnya itu benar-benar nggak mau pakai apa tuh, money politik, politik uang, terus juga mereka tuh nggak apa ya, nggak jor-joran untuk mengeluarkan uang kampanye, ya mungkin baik ya, karena rakyat akan menilai dengan tulus,
menilai hanya visi misinya, track recordnya. Tapi kan enggak, yang terjadi kan sekarang calon-calon gubernur bupati itu kan kalaupun toh mereka nggak pakai politik uang, untuk biaya kampanye kan mahal banget ya kan. Sehingga kalaupun toh ini suudzon saya aja ya, pikir jelek aja. Kalaupun toh pada awalnya mereka nggak politik uang gini, tapi ketika modalnya habis triliunan, ketika mereka jadi gubernur atau bupati, sedikit banyak terlintas di kepala untuk balik modal, karena modal yang dikeluarkan sudah banyak. Nah sehingga ya nggak tahu ini apakah hanya apakah hanya uh, bualan saya atau yang terjadi di mana-mana. Tapi kan kalau saya dengar dari percakapan orang kopi kan sama aja, bupati gubernur ya ketika jadi ya nyari balik modal. Karena apa? Karena modalnya banyak. Nah kembali wacana yang dinamakan Pak Prabowo, yaitu gubernur, bupati, wali kota itu langsung dipilih DPRD, ya memang itu juga beresiko tidak mencerminkan kehendak rakyat itu loh, karena bisa jadi nanti main belakang ke deal-dealan ya Allah, ya ya bisa jadi itu. Tapi kan toh dengan cara seperti ini yang dipilih langsung juga terjadi juga tuh deal-dealan di balik layar. Artinya semuanya sama aja, tergantung bagaimana personal dari calon itu sendiri, tergantung dari bagaimana masyarakat itu cerdas dalam memilih, cerdas dalam itu. Nah artinya gini, kalau memang pada akhirnya lah DPRD, maka ya masyarakat harus cerdas memilih wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD, kan seperti itu. Sehingga ya masa gini, misalnya langsung bupati gubernur itu tidak dipilih rakyat ya, dipilih DPRD, berarti kan pemilunya hanya pemilu presiden sama anggota legislatif. Nah maka ketika milih itu ya rakyat harus benar-benar milih yang benar-benar bermutu, benar-benar yang jujur. Nah, sehingga ketika waktunya pemilihan kepala daerah, para wakil rakyat ini benar-benar memilih bupati atau gubernur atau wali kota ya dengan intuisi kejujuran, dengan kejujuran gitu ya, tidak dengan main belakang atau apa gitu ya. Intinya ya ini kan pikiran saya, ngomongin pikiran saya, jadi ya pikiran saya aja. Jadi ya ingin ngomong aja, melihat di detik.com ada berita seperti itu bahwa intinya terkait wacana pemilihan gubernur, wali kota, bupati kembali ke DPRD, dipilih DPRD. Kalau saya pribadi fine-fine saja, setuju-setuju aja. Ya asal itu aja, asal sistemnya benar-benar diperbaiki, terus pelaku sistem itu pun juga harus benar-benar diawasi yang baik, yang jujur, sehingga ya dalam sisi menghemat dana itu nggak terbantahkan. Kalau dari sisi hasil, integritas dan sebagainya ya kembali ke orangnya. Toh dengan cara yang langsung seperti ini aja juga kita nggak bisa menjamin integritas, kejujuran, amanah itu tidak, sehingga ya sama-sama. Sehingga sekali lagi, kalau saya pribadi saya condong setuju, karena satu, menghemat dana penting. Dana triliunan rupiah itu kan kalau itu benar-benar bisa dihemat dan dikelola dengan baik oleh orang yang tepat, ya setidaknya akan mengurangi beban sedikit lah, menghilangkan sedikit permasalahan. Itu kan gampang logikanya kan seperti itu ya. Itu ya teman-teman, untuk ngopi kali ini ngalor ngidul ya nggak apa-apa, emang pikirannya ngalor ngidul ngomong pokoknya ya. Ngopi dulu lagi ya, santai, mantap, bismillah. Manis. Ada
atau misalnya kalau bikin kopi itu pahit, ini manis seperti saya. Manis seperti saya. Mantap. Itu teman-teman untuk ngopi edisi kali ini. Sebelum saya akhiri, silahkan bagi teman-teman yang ingin beli madu murni 100%. Nah, ini kalau ini adalah madu murni hutan liar Gondang. Ini itu dicari langsung, diunduh langsung oleh kakak ipar saya yang ya asli Gondang sana. Jadi beliau nyari di alas, di hutan gitu ya, dengan cara tradisional yang memang nggak punya alat ya, nyari ketemu ya diunduh, jadi nggak ternak nggak apa. Makanya ini lumayan mahal kalau dikatakan mahal ya, padahal sebenarnya nggak mahal-mahal. Kenapa agak mahal ya, karena botolnya besar segini tuh Rp375.000. Kita jamin 100% asli murni tanpa campuran apapun ya. Silahkan kalau seandainya ingin diuji lab, silahkan. Kalau ternyata ada campuran apa gitu, kami bisa berani mengembalikan uang 100% ya. Silahkan. Dan di sini juga banyak madu pilihan. Nah, di kesempatan lain juga akan saya tambahkan ya. Oke, jaga kesehatan dengan madu. Manis seperti yang ngomong. Terima kasih.